Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi ilmu pengetahuan alam, yaitu ujian akhir sekolah kelas 6 ya, kurikulum 2013, yaitu materi yang akan muncul pada waktu ujian akhir sekolah nanti. Mari kita lanjutkan ke materinya. Yang pertama adalah hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Bentuk-bentuk simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang sama-sama menguntungkan. Yang kedua, simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung dan merugikan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, adalah hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Mari kita lanjutkan untuk mencari contoh-contohnya masing-masing simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Contohnya, kupu-kupu dengan bunga. Yang kedua, ikan badut dan anemon laut. Ya, yang pertama kupu-kupu dengan bunga. Mengapa simbiosis mutualisme? Karena kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sementara bunga dapat melakukan penyerbukan. Yang kedua adalah ikan badut dan anemon laut. Yang ketiga adalah lebah dengan bunga. Yang keempat adalah kerbau dengan burung jalak. Yang kelima adalah buaya dengan burung plover. Kita lanjutkan simbiosis yang selanjutnya, yaitu simbiosis parasitisme. Adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapatkan untung dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contoh simbiosis parasitisme, yaitu yang pertama adalah cacing pita dengan manusia. Kenapa? Karena cacing pita menyerap sari-sari makanan yang ada dalam usus halus pada manusia. Yang kedua adalah tali putri dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan inangnya itu adalah tumbuhan yang ditempatinya atau ditempelinya. Yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi yang menempel pada akar tumbuhan lainnya. Kenapa di hubungan antara bunga Rafflesia arnoldi dengan tumbuhan ini menyebabkan simbiosis parasitisme? Karena bunga Rafflesia ini mengambil sari makanan yang akan dibawa ke tumbuhan, yaitu melalui akar tumbuhan tersebut diambil oleh bunga Rafflesia, sehingga terjadi simbiosis parasitisme, di mana bunga Rafflesia ini mendapatkan keuntungan, sedangkan tumbuhan yang ditempelinya mendapatkan kerugian. Kemudian yang keempat adalah benalu dengan pohon inangnya. Kemudian yang kelima adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk dapat merugikan manusia karena nyamuk mendapatkan keuntungan, yaitu menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena terdapat bakteri atau virus yang dapat menyerang manusia sehingga dapat menyebabkan penyakit ya. Nah, contohnya ini adalah cacing pita, kemudian ada tali putri, kemudian ada bunga Rafflesia, kemudian ada yaitu benalu yang menempel pada tumbuhan. Kita lanjutkan, yaitu simbiosis komensalisme, adalah hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Ya, contohnya, satu adalah ikan remora dengan ikan hiu. Kemudian yang kedua adalah pohon anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Ya, yang ketiga adalah pohon sirih dengan pohon yang ditumpanginya. Kemudian adalah tumbuhan paku dengan pohon inangnya atau pohon yang ditumpanginya. Nah, itulah gambar-gambar contoh simbiosis komensalisme. Kita lanjutkan. Adaptasi makhluk hidup. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme atau makhluk hidup mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk yang pertama memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Yang kedua mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Yang ketiga mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Yang keempat, bereproduksi atau mempertahankan keturunannya.
Yang kelima adalah merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Contoh adaptasi pada tumbuhan. Ya, pohon jati beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya pada waktu musim kemarau, bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah kaktus, memiliki daun berbentuk seperti duri untuk mengurangi penguapan, karena kaktus hidup di daerah yang kering. Selain itu, kaktus memiliki akar yang panjang dan berlapis lilin, ya, batang berlapis lilin. Yang ketiga adalah cemara, memiliki daun yang runcing untuk mengurangi penguapan. Selain itu, agar ranting tidak patah saat terkena terpaan angin, karena ya cemara hidup di daerah pegunungan. Yang keempat, bakau memiliki akar tunjang untuk mempertahankan hidup, ya, mempertahankan diri dari terjangan ombak di pantai. Yang kelima adalah teratai, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, karena teratai hidup di air. Selanjutnya, contoh adaptasi pada hewan. Yang pertama adalah bebek, memiliki kaki berselaput untuk berenang di air dan mencari makan di tempat yang becek. Kemudian, paruh burung disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang ketiga, beruang kutub memiliki bulu yang tebal untuk melindungi diri dari suhu yang dingin, serta memiliki bulu mirip seperti salju untuk mengelabui musuh. Kemudian yang keempat, tupai dan berang melakukan hibernasi saat musim dingin. Yang kelima, bunglon memiliki kemampuan mimikri atau mengubah warna kulitnya. Yang keenam, cumi-cumi mengeluarkan cairan hitam untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketujuh, nyamuk memiliki tipe mulut penghisap. Itu adalah contoh adaptasi pada hewan. Kalian bisa mencari contoh-contohnya yang lain melalui, ya, bisa kalian browsing melalui internet, ya. Ini adalah gambar contoh adaptasi makhluk hidup berdasarkan makanan dan tempat hidupnya. Ya, selanjutnya, rantai makanan atau biasa disebut jaringan makanan atau jaring-jaring makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau makhluk hidup, atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Nah, ini adalah contoh rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah produsen, ya, tumbuhan hijau sebagai produsen. Kemudian konsumen satu ada tikus, kemudian dimakan ular. Konsumen dua, ular dimakan elang, menjadi konsumen tiga. Kemudian pengurai, ya, kemudian pengurai lanjut kemudian menjadi, ya, pupuk atau unsur hara yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, ini adalah rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini dapat melibatkan tumbuhan yang satu dengan yang lainnya atau hewan yang satu dengan yang lainnya, ya, tergantung yaitu ekosistemnya. Ini adalah contoh pada ekosistem sawah, di mana di sini ada misalkan padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang kemudian mati dimakan pengurai. Selanjutnya, ini adalah contoh dari ekosistem sawah, ya. Ada padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Nah, masih banyak kalian bisa mencari, yaitu contoh rantai makanan di ekosistem kebun atau di ekosistem kolam dan lain sebagainya. Ya, tentunya ekosistem itu mengandung rantai makanan, ya, peristiwa makan dan dimakan. Selanjutnya, pelestarian lingkungan. Cara menjaga kesuburan tanah, yaitu yang pertama memberi pupuk organik, ya, bisa pupuk kandang dan pupuk kompos. Yang kedua, menanami tanah dengan tumbuhan agar tanah tetap subur dan tanah tidak menjadi gersang atau kering. Yang ketiga, mengolah lahan yang gersang. Yang keempat, melakukan sistem pergiliran tanaman. Selanjutnya, cara mengatasi tanah longsor, yaitu yang pertama membuat terasering, yang kedua membuat sengkedan, yang ketiga melakukan reboisasi, yang keempat tidak melakukan penebangan hutan secara liar, yang kelima tidak membuat perumahan atau villa di area perbukitan. Nah, itulah tadi adalah cara
pelestarian lingkungan, yaitu menjaga kesuburan tanah dan mengatasi tanah longsor. Kita lanjutkan, yaitu bagian-bagian dari bunga. Ya, yang pertama ini ada dasar bunga, bakal biji, ya, daun pelindung atau kelopak, kemudian ada mahkota bunga, ada bakal buah, ada tangkai putih, kepala putih, kemudian ada benang sari, ada kepala sari. Nah, kepala putih ini berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Kemudian benang sari atau kepala sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu bagian tumbuhan atau bagian bunga sempurna. Ya, berikut ini merupakan bagian-bagian bunga, yaitu yang pertama adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina terdiri atas kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah. Kepala putih adalah tempat penempelan serbuk sari atau tempat penyerbukan. Kemudian ada bakal buah, calon terbentuknya daging buah. Kemudian ada bakal biji atau ovarium, tempat terbentuknya ovum dan sel gamet lainnya. Pada bakal biji akan berbentuk biji. Kemudian kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka saat mahkota mekar. Selain itu, mahkota atau kelopak bunga itu sebagai pelindung. Kemudian tangkai bunga. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang ketujuh, benang sari merupakan alat kelamin jantan terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang kedelapan adalah tangkai sari, penghubung kepala benang sari dengan dasar bunga. Kemudian kepala sari tempat pembentukan serbuk sari atau gamet jantan. Yang ke-10 adalah merupakan bagian bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang punya bentuk paling indah karena memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hingga pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Itulah tadi adalah bagian-bagian dari bunga sempurna dan fungsinya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar dari sistem pernapasan pada burung. Ada lubang hidung, ada trakea, ada paru-paru, kemudian ada pundi-pundi udara. Lubang hidung ini adalah tempat masuknya udara. Nah, kemudian ada trakea. Trakea ini jalur penghubung antara lubang hidung dan paru-paru serta pundi-pundi udara. Kemudian pundi-pundi udara ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan udara atau oksigen pada waktu burung terbang. Kemudian di sini ada paru-paru. Nah, paru-paru ini fungsinya sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau gas O2 yaitu oksigen dan CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, di sini di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu alat pencernaan pada manusia, yaitu mulut, yaitu fungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Nah, mulut yaitu berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara mekanis, karena dibantu oleh gigi secara mekanis, tidak dibantu oleh enzim. Sedangkan juga berfungsi sebagai alat pencernaan secara kimiawi karena dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian ada kerongkongan, fungsinya memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian lambung untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Di dalam lambung terdapat 3 enzim yaitu asam klorida, pepsin, dan renin. Asam klorida berfungsi yaitu membunuh bibit penyakit, pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin yaitu mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kemudian ada pankreas. Nah, pankreas ini
berfungsi ya, ada 3 enzim, yaitu enzim amilase mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian enzim lipase atau stepsin mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim tritsin, yaitu mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Kemudian ada empedu. Nah, empedu memiliki peran penting dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi manusia, terutama untuk membantu penyerapan lemak dan membantu hati mengeluarkan zat-zat beracun dari dalam tubuh. Nah, kemudian ini ada hati. Ya, hati berfungsi sebagai penawar racun. Kemudian ada usus halus. Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan atau menyerap sari-sari makanan. Kemudian ada usus besar. Nah, di dalam usus besar ini berfungsi terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Ya. Kemudian ada anus. Anus ini berfungsi yaitu mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, itulah tadi adalah alat-alat pencernaan pada manusia dan fungsinya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sendi pada manusia. Ada sendi putar, yaitu terletak pada leher. Nah, terus kemudian ada sendi engsel. Nah, sendi engsel terletak pada siku atau terletak pada di sini, antara lutut di sini ya. Kemudian ada sendi peluru. Nah, sendi peluru terletak pada tulang panggul dan di sini ya. Kemudian ada sendi kondiloid, kemudian ada sendi luncur, kemudian ada sendi pelana yang terletak di ruas-ruas jari. Nah, itulah tadi adalah macam-macam sendi dan letaknya pada manusia ya. Selanjutnya, urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di sini yang berwarna biru ini adalah peredaran darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen. Kemudian yang berwarna gelap ini adalah daerah yang banyak mengandung karbon dioksida. Peredaran darah besar yaitu dari nomor 4 ya. Nomor 4 adalah bilik kiri. Kemudian menuju ke nomor 12, ini adalah aorta atau kemudian pembuluh nadi terbesar. Kemudian ada nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah arteri atau pembuluh nadi. Nomor 7 ya, nomor 7 ini adalah bagian dari tubuh. Kemudian ke nomor 5 ya, ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik yang berfungsi, yaitu pembuluh sebagai mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Kemudian ada nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah serambi kanan. Ini adalah urutan peredaran darah besar. Kemudian yaitu peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Urut-urutannya yaitu dari nomor 3, yaitu bilik kanan ya di sini. Kemudian nomor 10 yaitu arteri pulmonalis. Kemudian nomor 8 ini adalah paru-paru. Kemudian nomor 11 ini adalah vena pulmonalis. Kemudian nomor 2 ini adalah serambi kiri. Nah, itulah tadi adalah urutan peredaran darah besar dan darah kecil pada manusia. Selanjutnya, nah, perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda antara yaitu perubahan wujud dari padat ke cair disebut mencair. Kemudian dari cair ke padat disebut membeku. Ya, yang berwarna merah ini adalah yang memerlukan kalor. Ya, contohnya perubahan yaitu padat, yaitu contoh es batu di sini berubah menjadi cair. Ini memerlukan kalor, jadi memerlukan panas, sehingga es batu kalau terkena panas akan mencair. Kemudian ini adalah yang warna ini, yaitu warna kuning. Nah, itu membeku. Ya, membeku yaitu perubahan dari zat cair ke zat padat. Kemudian menguap, yaitu berwarna merah, berarti memerlukan kalor, yaitu cair menjadi gas, itu disebut menguap.
Kemudian sebaliknya gas menjadi cair yaitu mengembun. Ini adalah melepaskan kalor. Kemudian dari zat padat ke gas disebut menyublim. Ini memerlukan kalor. Kemudian gas ke padat disebut mengkristal. Ini melepas kalor. Nah, itulah adalah perubahan wujud benda ya. Dari padat, cair, dan gas. Ya, selanjutnya, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya sepeda ya yang terbuat dari besi, kemudian HP, penggaris besi, ujung pulpen, kulkas. Kemudian ada benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya meja, ya meja kayu, lemari plastik, karpet, buku dan tembok. Kemudian ada benda paramagnetik, adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina dan lain-lain. Nah, di sini terdapat benda-benda, yaitu ada benda magnetis dan benda non-magnetis. Nah, di sini ada pensil. Ini adalah contoh benda non-magnetis. Kemudian ada peniti, ini adalah benda magnetis. Penghapus non-magnetis. Paku adalah benda magnetis. Penjepit kertas adalah magnetis. Sisir non-magnetis. Kayu non-magnetis. Batu non-magnetis. Gunting ini adalah benda magnetis. Daun adalah non-magnetis. Karet gelang adalah non-magnetis. Kaca adalah benda non-magnetis. Itulah tadi adalah benda magnetis dan benda non-magnetis serta benda paramagnetis. Kita lanjutkan. Macam-macam sifat gaya, yaitu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya yaitu mendorong meja. Ya, meja yang diam menjadi bergerak setelah didorong. Kemudian gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya yaitu mengerem sepeda. Ya, kemudian gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, di sini terdapat yaitu anak yang bermain sepeda atau melakukan pengendaraan sepeda motor kemudian digas secara cepat akan cepat. Kemudian gaya mengubah arah gerak benda. Nah, pada waktu ada permainan kasti, seorang pemukul menerima lemparan bola kemudian dipukul. Ya, mengubah arah gerak benda. Kemudian gaya mengubah bentuk benda, yaitu pembuatan gerabah dari tanah liat diubah menjadi gerabah. Ya, itu adalah gaya mengubah bentuk benda. Seperti kalian dapat memberikan contoh yang lain, misalnya kalian menggunting kertas atau meremas kertas, yaitu mengubah bentuk benda. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan belajar tentang gerhana matahari total. Nah, di sini gerhana matahari total terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus, di mana bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari menghalangi cahaya matahari terhalang oleh bulan, sehingga menyebabkan gerhana matahari total. Nah, seperti inilah. Nah, ini adalah bayangan gelap atau disebut umbra. Kemudian ada bayangan samar-samar disebut penumbra. Nah, pada bayangan umbra ini terjadi gerhana matahari total. Selanjutnya, yaitu gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus, di mana cahaya matahari terhalang oleh bumi, sehingga bulan tidak dapat memantulkan cahaya matahari. Nah, posisinya di sini dalam bayangan umbra ini terjadi gerhana bulan total. Kemudian gerhana bulan sebagian. Nah, posisi bulan terletak di bayangan penumbra dan bayangan umbra, berarti pada tengah-tengah. Gambarnya seperti ini ya. Ini adalah contoh gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian.
Ya, kita lanjutkan, yaitu tentang sistem tata surya. Ya, tata surya adalah matahari dan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Ya, ada planet, yaitu ada 8 planet. Dari yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh dengan matahari adalah Neptunus. Yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, kemudian Venus, Bumi, dan Mars. Ini disebut planet dalam. Kemudian ada Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini adalah planet luar. Ya, itu adalah susunan tata surya. Ya, terima kasih telah menyimak video materi kelas 6 untuk persiapan ujian akhir sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.